disuruh main TikTok. Ya awalnya gue juga bingung mau ngapain nih. Akun media bikin TikTok. Isinya apa? Gue juga awalnya bingung. Cuman akhirnya ya alhamdulillah TikTok ya itu udah 200.000 followersnya sekarang. Belum setahun gitu. Bisa lah bikin konten yang menarik untuk di TikTok ya kan. Halo semua, kita ketemu lagi di PR Talk by We Are PR. Perubahan majalah cetak menjadi digital bukan karena tidak laku lagi, tapi karena perkembangan teknologi dan tren masyarakat yang semuanya sudah goes digital. Hyper transformasi menjadi digital, salah satu faktornya adalah kebutuhan ruang yang lebih besar untuk menyampaikan pesan. Mau tahu lebih lanjut? Yuk langsung aja kita dengerin podcastnya bersama Ditio sebagai host dari We Are PR Agency. Halo YouTube, halo podcast, halo Instagram, dan last but not least, hi Facebook. So here we go again, PR Talk Podcast. Terima kasih buat teman-teman yang selalu dengerin kita, yang selalu support kita, terutama di komunitas Podcasters Indonesia dan Podcast Movement Indonesia. Dua komunitas itu yang sangat aktif ada di Facebook. Silakan join dengan kita. Kalau misalkan berkenan, mohon support dengan thumbs up-nya dan juga share ke page-nya kalian semua. So di edisi kali ini, seperti yang kalian baca di captions dan selalu gue utarakan di komunitas dan juga di Twitter, jadi kita kedatangan tamu dari salah satu media yang gue baca dari sejak gue muda, waktu masa ABG, transisi nih ya, waktu jerawatnya masih banyak, mulai cari-cari jodoh tapi susah dapetnya. Nah, ini salah satu media yang gue baca nih, dan sangat senang bisa kehadiran media ini untuk hadir bersama, kita ngobrol-ngobrol di masa-masa akhirnya gua dan kawan-kawan sudah memiliki usaha yang berkaitan dengan media juga, bekerja sama dengan kawan-kawan jurnalis dan juga media secara luas. So, dalam sesi ini, season 3, kita namanya adalah Si Manusia Verbal. Buat yang belum tahu, di season ketiga ini kita akan berdiskusi dengan kawan-kawan yang tergolong adalah jurnalis, influencers, podcasters, dan juga announcer yang nanti akan kita undang secara bergilir untuk memberikan insight-insight menarik tentunya tentang apa sih yang mereka lakukan di dunia media dan bagaimana mereka engage dengan komunitas yang mengkonsumsi berita yang mereka hasilkan. So, that's about Si Manusia Verbal. Seperti yang gue bilang, bersama dengan kita, hari ini sudah kedatangan co-host. Kalau dulu nama media ini adalah majalah Hai atau Hai Magazine. Buat kawan-kawan yang belum tahu atau mungkin tidak pernah mengkonsumsi media ini, katanya sekarang ini disebutnya Hai Online atau Hai saja, karena bukan hanya majalah, tapi sudah luas nih. Sekarang sudah go digital 100%. So, bersama dengan gue sudah ada Bro Alvin Bahar yang nanti akan memperkenalkan diri, tapi nggak lupa juga gue perkenalkan istri tercinta yang sudah hadir selalu menemani setia. Ini adalah Livia, community dari We Are PR Agency. Nah, mungkin kita boleh sapa dulu. Halo semuanya. Yes, thank you Livia. Dan langsung saja kita sapa Bro Alvin, apa kabar nih? Baik, cuman sebenarnya lagi agak sedih. Soalnya tadi siang kan Pak Jakob Utama meninggal kan. Iya. Pemimpinnya semua media-media Kompas juga media. Hai kan under Kompas juga media. Jadi ya terlihat semua karyawan tuh beda lah hari ini. So sorry to say that kita tahu tadi baru saja mungkin teman-teman yang ada di industri media agak sedikit terkejut ya. Almarhum Pak Jakob telah berpulang. Ini adalah pendiri dari Kompas Gramedia Group, dan kita sudah tahu ya banyak sekali media yang ada under Kompas itu sendiri, dan banyak banget kata-kata inspiratif dari Pak Jakob terkait dengan media yang menjadi salah satu komunikasi atau energi untuk mendorong generasi muda. That's why banyak banget media seperti turunannya ada Hai dan lain sebagainya yang juga banyak menyuarakan informasi untuk masing-masing segmen, khususnya di anak-anak muda untuk terus berkembang, kreatif, dan lain sebagainya. So, kita sama-sama berdoa, mendoakan semoga almarhum diberikan tempat yang baik di sisinya, dan juga bagi keluarga yang ditinggalkan, dan rekan-rekan di Kompas Gramedia tetap diberikan ketabahan dan semangat untuk terus menjalankan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari para jurnalis di Indonesia. So, itu informasi buat teman-teman yang belum tahu, makanya kita sama-sama mendoakan. But today we are gonna make some interesting discussions about this. Untuk sebagai hadiah bagi almarhum juga, kita akan menginformasikan kembali tentang majalah yang sempat eksis dan sampai sekarang masih eksis tentunya. Untuk segmen ini, gue boleh cerita ya, zaman dulu gue, first touch point gue saat pertama kali gue kenal majalah
Hai ini adalah di tahun 2000-an kalau gue nggak salah. Waktu itu gue masih transisi dari SD ke SMP. If I'm not mistaken ya. Jadi gue pertama kali membuka ini adalah waktu SD itu udah bayangin tuh teman-teman. Berarti kalau gue SD mau ke SMP udah umur-umur berapa? Gue udah uzur lah ya. Beda lah sama Gen Z sekarang. So itu first touch point gue. Dulu gue koleksi majalahnya itu nggak cuma Hai, tapi dulu mungkin tahu Rolling Stones ya. Karena gue suka banget waktu zaman tahun 2000-an tuh lagi eksis banget pop punk atau punk rock. Ada Green Day, ada Blink-182, dan lain sebagainya. Nah, itu gue ngumpulin tuh beberapa majalah Rolling Stones, Heist, dan karena gue suka gaming, gue suka banget main PlayStation, waktu itu masih PlayStation 2, makanya gue punya majalah XY Kids ya kalau itu dulu ya. Iya. Ya, jadi ngebahas gaming, ngebahas comics, animasi, dan beberapa movies yang akan keluar. 3 majalah yang mengisi momen pop culture gue semasa masih muda, dan akhirnya sampai sekarang pun terus mengisi zaman itu, makanya sekarang gue nggak pernah berhenti mengkoleksi ini. Dang, Pokemon Card. Karena majalah-majalah itu, karena konten-konten yang disediakan oleh mereka, dan akhirnya itu membentuk karakter gue sampai sekarang. Tapi rasanya nggak fair kalau teman-teman hanya tahu dari mulut gue aja atau mulut Livi aja. Sepertinya kita pengen tahu dari orang yang bekerja di dalamnya sebenarnya Hai ini sekarang seperti apa, karena perubahannya sudah jauh sekali dari pertama kali terbit di tahun 1970 ya, kalau nggak salah 77 ya, sampai sekarang sudah go digital secara sepenuhnya. Gue sempat lihat di Hai punya website sendiri, di stated that mulai transisi di tahun 2000, beberapa masuk ke digital, mungkin social media, dan di tahun 2017 sudah menentukan untuk full secara digital 100%. Please let me know what you do at Hai Magazine currently, dan bagaimana kira-kira lu dalam bekerja saat-saat ini. Silakan Mas Bro. Oke, gue Alvin Bahar. Saat ini gue jabatannya adalah lead editor di Hai. Bisa dibilang kalau untuk konten-konten editorial emang gue yang lead. Jadi pekerjaan gue sehari-hari bisa dibilang macam-macam sih, karena ketika Hai di digital nggak sesimpel di majalah kalau menurut gue ya. Gue nyiapin konten editorial mingguan bahkan harian juga. Gue nyiapin konten Instagram juga, lebih ke ini ya, konsep dan lain-lainnya. Kalau eksekusi dan yang lain-lain kan bisa ada officernya lah, ibaratnya ada reporter gue. Yeah. Terus meeting dan lain-lain gitu. Tapi intinya emang pekerjaan gue semuanya berhubungan sama konten Hai. Betul, berarti memang secara konten, secara editorial memang Mas Alvin ini memegang tanggung jawab ya secara penuh. Betul. Untuk apapun yang dikeluarkan oleh Hai. Lu sendiri sebenarnya megangnya cuma dalam platform si website itu atau sampai ke sosial medianya sih bro, kalau boleh tahu? Jadi kan kalau bisa gue bilang sih Hai itu dulu lo bisa lah ngomong Hai itu majalah. Sekarang tuh Hai itu ya lo mau ngomongin Hai yang mana dulu nih? Ada Hai online, ada Hai di YouTube, ada Hai di Twitter, Hai di TikTok, di Instagram. Karena ketika go digital kita nggak bikin masing-masing platform itu sama loh. Kayak misalnya kalau Hai di Twitter tuh kayak manusia dalam artian bikin meme, balas-balasin orang, ngelawak. Sementara di Instagram kita nggak gitu. Terus di TikTok juga beda lagi. Kayak gitu sih. Jadi emang gue nggak cuma megang haidesonline.com aja, tapi juga ngatur kayak di Instagram tuh kita ada gobik mingguan yang nggak ada di situs atau di platform lain. Sampai-sampai kayak gitu juga, seperti lo bilang, medsos juga gue turut ikut campur lah dalam tanda kutip ya. Termasuk juga ya mantau-mantau analytics-nya. Kalau ada yang turun itu kenapa, akhirnya diskusi sama yang megang officer-nya medsos atau reporter. Kenapa nih analytics-nya turun, atau ketika naik itu kenapa naiknya, nanti didalami, nanti mungkin bisa jadi perencanaan konten baru dan lain-lainnya sih. Jadi emang nggak cuman megang situsnya aja. Cool, Gitu. banyak banget nih kerjaannya Mas Bro, berarti kalender mingguannya gila sampai jam 12 malam kayaknya nih. Tapi itu seru untuk nanti kita ulas, kita ceritakan di beberapa pertanyaan berikutnya, karena tentunya gue pengen tahu juga, tadi sempat ada informasi kalau lu nggak bisa pakai satu bahasa untuk berbagai macam platform. Masing-masing platform punya penikmatnya sendiri, punya gaya berbicara sendiri, dan itu very basic of public relations banget, dimana kita harus tahu audiens kita seperti apa. But before that, kita akan kupas itu pada sesi pertanyaan berikutnya, tapi sepertinya istri gue pengen bertanya dari mulai yang paling pertama. Silakan, Liv. Monggo. Boleh. Iya, ini kayaknya udah jadi pertanyaan banyak orang sih, bertanya-tanya gitu loh. Ketika hampir
secara perlahan media cetak itu kayak stop printing dan goes digital gitu kan. Nah, ini mungkin boleh diceritain nih Calvin, gimana sih perjalanan atau perkembangannya Hai sendiri ini dari cetak dan kemudian menjadi digital gitu. Oke. Sebenarnya kalau orang nyangkanya itu ketika Hai dari cetak ke digital, orang nyangkanya kayak, wah Hai akhirnya berubah gitu. Sebenarnya kalau menurut gue, Hai itu selalu berubah. Dalam artian, mungkin dari dulu formatnya majalah. Cuman kalau dicek lagi, ketika 77 tuh Hai itu fokusnya ngomongin komik, ngomongin mostly komik sih. Jadi kenapa ngomongin komik? Karena pada masa itu, remaja masa itu tuh sukanya komik. Jadi kita pernah bikin komik, ngebahas komik gitu. Komiknya gue lupa sih kalau nggak salah Trigan, tapi gue nggak tahu benar apa salah ya. Soalnya gue nggak hidup di zaman itu kan. Pokoknya banyak lumayan komik-komik legendaris dari masa itu sih. Lalu ketika masuk ke akhir 80-an, awal 90-an, ini mungkin era yang banyak orang relate sama Hai ya. Karena mungkin sekarang orang-orangnya udah umur 30, 40 gitu. Itu Hai udah mulai udah beda arah ibaratnya. Karena emang pada masa itu, remaja-remaja itu ya mulai suka Metallica, mulai suka Sepultura, dan lain-lain. Mulai rasa ketertarikan sama musiknya lebih tinggi dibanding sebelumnya yang lebih ke komik. Begitu juga era selanjutnya udah mulai masuk video game, kita bahas video game juga. Atau ketika muncul film-film remaja seperti ADC tahun 2000-an, kita juga bahas film, dunia sekolah juga kita bahas mulai dari sekitar 80-an, 90-an. Malah waktu itu ada tren dance apa gitu, lupa gue. Kita juga sempat bahas. Jadi sebenarnya Hai itu kalau gue perhatiin emang selalu berubah. Cuman mungkin ketika ke digital kan formatnya berubah ya, jadi orang pada, wah kaget kan. Sebenarnya kalau gue lihat, kenapa Hai berubah ya karena target kita kan remaja ya dari dulu, dari remaja pria dari awal kan. Remaja adalah makhluk yang dinamis, jadi memang selalu berubah, nggak bisa kayak tahun ini remaja ngapain tahun depan mungkin beda kan. Jadi mau nggak mau kita ngikut kan. Jadi begitu ketika 2017 tuh simpelnya gini sih, masih ada nggak sih remaja beli majalah di zaman itu gitu kan, di era di tahun 2017 gitu. Itu kan bisa dibilang nggak ada ya. Terus kita lihat di analytics-nya digitalnya di situs kita, ada tren naik gitu. Jadi kayak tiap bulan tuh page views-nya makin naik, users-nya naik, pokoknya naik. Itu kan kita nggak semata-mata langsung, oke, kita digital. Nggak gitu sih. Kita sempat dari mingguan nyoba bulanan, dan supaya lebih fokus ke digital. Cuman akhirnya pada satu titik itu kayak kita memberanikan diri, oke deh kita full digital aja. Jadi sebenarnya kalau perdebatan kapan kita harus full digital tuh udah bertahun-tahun mungkin ya, kayak mungkin dari tahun 2010-an kita udah kayak kayaknya kita fokus digital gitu. Cuman ya gitulah, kayak masih ragu-ragu bisa dibilang ya. Cuman akhirnya kita memberanikan diri pada 2017 karena ya kenapa kita goes digital bukan karena kasarnya adalah nggak ada yang beli majalah atau gimana. Sebenarnya yang iklan di Hai pada masa itu di majalah masih bahkan edisi terakhir masih ada iklan gitu kan. Dan akhirnya kita ngobrol tuh ke pengiklan, kalau goes digital gimana. Ternyata pada oke-oke aja, nggak masalah. Karena mereka ngeliat juga, ya kalau remaja ya emang harusnya di digital ya. Dan kita juga ngeliatnya, ruang lingkup remaja emang belakangan ini emang di digital. Soalnya kan ketika di digital dia bisa mengekspresikan banyak hal ya. Makanya ketika kita edisi terakhir, kita nggak sedih-sedihan. Kan. Alasan kita ya we need more space, kita butuh space yang lebih, yang nggak bisa simple di majalah gitu. Ketika di majalah lu nggak bisa embed YouTube, nggak bisa embed Spotify gitu kan, sebenarnya di digital bisa. Itu sih kira-kira. Banyak yang mempertahankan idealisme yang sekarang udah nggak banyak sih. Kalau mungkin pada saat masa transisi gitu ya, pada tahun belasan kan ya banyak teman-teman gue yang kerja di media juga, tapi masih ada yang mempertahankan idealisme. Tapi balik lagi, kemarin gue belajar dari salah satu pendiri asosiasi jurnalis juga, Pak Asmono Wikan, kalau mungkin kenal. Gue sempat ada podcast sama dia tapping di Generation Day Now season 2 kemarin, dan ada satu insight yang gue belajar, media itu is a platform gitu loh, untuk wadah untuk menyalurkan informasi. Gak harus dalam bentuk cetak, gak harus dalam bentuk artikel, gak harus dalam bentuk video atau lain sebagainya. Kembali lagi ke pesan yang ingin disampaikan oleh si pemilik wadah atau informasi itu. Kalau ternyata pesannya lebih mudah disampaikan melalui digital, terlepas itu dari bisnis decision gitu ya, dalam hal profit atau operasional, tapi tujuannya adalah memaintain supaya arus komunikasinya terus berjalan lancar, jadi audiensnya pun terus bisa menyerap informasi. Why not untuk bisa bertransformasi? Karena transformasi kan adalah bagian dari hidup, bukan hanya hidup kita sebagai manusia,
tapi hidup si bisnisnya gitu. Karena bisnis itu butuh life cycle, butuh perubahan. Menarik kalau misalkan teman-teman yang sekarang sedang membangun konten media sendiri ya, karena begitu kalian membangun, pasti kalian sudah disodorkan dengan wadah kreativitas yang banyak nih. Mau di sosial media, mau di online, dan lain sebagainya. Karena sudah ada, semuanya sudah terbentuk, infrastrukturnya sudah ready. Tinggal di-develop dengan kreativitas. Tapi lebih menarik lagi ketika kita belajar dari kawan-kawan yang sempat berjuang pada saat masa transisi, which is Hai kemarin. Tadi sempat Alvin bilang, kita nggak 100% langsung pindah ke digital, tapi kita coba secara bertahap. Dari mungkin platform yang paling mudah dulu, dari sosial media, baru akhirnya go digital 100% gitu. Yang gue pengen tahu, Vin, kira-kira pada saat masa transisi itu, kalau lu boleh share, apa sih pertimbangan pertama yang akhirnya teman-teman di Hai memutuskan kalau oke, kita online aja? Faktor apa yang akhirnya teman-teman mengambil keputusan itu? Jadi pas kita nggak mulai langsung digital, tapi ada beberapa step gitu. Step yang pertama pasti kan kadang-kadang ada brand iklan, itu kan kadang-kadang iklannya langsung 10 edisi atau langsung berapa edisi kan. Yang dimana nggak bisa kita tiba-tiba stop kan, butuh pengertian juga. Ada banyak faktor kayak gitu tuh. Selain itu kan faktor sumber daya manusia juga. Yang biasa nulis majalah itu nggak biasa nulis online, karena beda loh, nulis di majalah sama nulis di online. Di online tuh ada SEO, ada ini, ada itu, gimana cara lu nulis judulnya yang bikin orang ngeklik. Ibaratnya kontennya gratis, gimana caranya orang mau ngeklik kan. Ibaratnya gitu. Kalau majalah ya udah dibeli dulu. Ya. Banyak perbedaan lah, jadi kita mempersiapkan SDM juga di masa transisi itu. Terus kita juga mantau sih, melihat riset dan lain-lain. Seperti yang gue bilang tadi, simpelnya kayak nanya aja ke diri sendiri gitu. Kayak lu beli majalah kapan sih belakang-belakang ini? Mungkin kalau kita yang agak tua mungkin pernah ya kayak beli-beli ini. Cuman kalau yang ketika anak muda yang tiap paginya udah buka HP, udah lihat Line Today, pada masa itu Line Today lagi naik banget, ke Instagram, kayak gitu-gitu kan. Dulu masih ada pet, masih buka pet. Ya kayak ngapain kita fokusnya malah ke cetak gitu. Yeah. Akhirnya itu sih, dan untungnya partner-partner kita pun nggak ada yang mempertanyakan atau mempermasalahkan sih, bahkan ada yang mau iklannya dikonversi ke digital, ada yang mau kayak gitu. Jadi ya udah deh, pas juga momennya 40 tahunnya Hai tahun 2017 kan, ya udah akhirnya kita goes digital gitu. Itu jadi ini ya, berarti jadi bumbu news value malah ya. Jadi pada saat 40 years goes digital, jadi impact-nya tuh kesannya audiens melihat, wah ada sesuatu hal baru yang dibawa nih ya dari Hai Media. Menarik. Gitu. Makanya campaign-nya We Need More Space kan. Kita butuh ruang lebih. Nice. Akhirnya di edisi terakhir juga kita membuktikan itu. Kita banyak, bukan banyak, semua artikelnya itu kayak ada yang kurang gitu. Dan kalau mau baca lanjut itu lu scan QR code yang ada di situ buat bacanya. Ada yang nyambungnya ke Instagram, ada yang nyambungnya ke YouTube, nyambungnya ke Facebook, ada yang ke situs kita, kayak gitu-gitu sih. Yes, that's nice, that's nice. Ini gue pernah belajar juga di salah satu edisi podcast, seminar online, virtual, dan lain sebagainya. Banyak yang bahas ini, Neil Patel kalau gue nggak salah, Gary Vayner, terus banyak sebenarnya dari luar negeri. Kalau untuk yang Indonesia, sayangnya gue belum pernah mendengar ini dari teman-teman konten kreator di Indonesia, tapi yang gue tahu dan gue pernah pelajari di beberapa seminar itu dikenal dengan konten pilar gitu. Sebenarnya esensi dari membuat konten itu bukan konten bagus, bukan konten viral, bukan gambar yang cantik, gambar yang keren, bukan foto kalian, tapi esensi konten itu adalah documentation utamanya. Bagaimana dari dokumentasi utama itu bisa dipecah dan didistribusikan ke berbagai macam platform. Dan dokumentasi utama itu ternyata dokumentasi yang sangat amat jurnalistik banget. Hanya ada 3 dokumentasi dasar, itu adalah dokumentasi tulis, artikel, dokumentasi suara, seperti sekarang, announcer, dan dokumentasi rekaman, video. Jadi dari 3 konten dokumentasi itu yang nantinya akan dipecah ke micro konten, yang artikel bisa dibuat menjadi cuplikan video, bisa dibuat menjadi cuplikan quotes, yang audio juga bisa ditulis ulang menjadi artikel, tips and trick, begitu juga yang video akan bisa dipecah menjadi video singkat yang nantinya disebar ke berbagai macam channel yang dimiliki oleh media tersebut atau orang tersebut ya. Jadi itulah konten pilar strategi, banyak yang membahas ini, terutama marketing-marketing internasional yang masih muda-muda. Nanti teman-teman bisa cek kembali ke browser,
siapa sih yang pernah membahas ini dan apa yang harus diterapkan. Dan menarik tadi dari Hai sudah diinformasikan sama Mas Alvin Bahar kalau ternyata ada pertimbangan utama yang memang harus dilakukan pada saat transformasi, khususnya buat teman-teman media sebelumnya yang sempat transisi. Yang pertama adalah mempertahankan eksistensi kredibilitas dengan sponsor, dengan klien. Karena tentunya ada project-project yang masih jalan, ada tanggung jawab yang harus diselesaikan, sehingga satu hal yang penting di dalam dunia public relation adalah komunikasi. Perubahan, pergantian, transisi itu bukan hal yang menakutkan untuk kalian dan untuk teman-teman klien juga. Yang jelas adalah sharing informasi ini ke klien, beri mereka penjelasan, dan ketika sudah transisi pasti mereka bisa menemukan solusi baru dari teman-teman. Yang paling penting adalah ketika kawan-kawan sedang mendapatkan masalah, keep communicating with them sehingga mereka tahu, oh kalian memberikan solusi yang lebih baik. Kemudian yang kedua adalah kompetensi. Transisi keren-kerenan itu penting, tapi kalau yang menjalankan tidak punya kompetensinya, ya udah sayang buang-buang waktu. Kemarin Hai mempertimbangkan itu dari sisi skill set, sumber daya manusia, dan bagaimana sih memanage SEO yang berbeda, karena kalau dulu kita sebagai penikmat majalah, kita tuh membeli majalah karena sampulnya. Sampulnya kita koleksi, siapa yang ada di sana, terus kira-kira headline apa yang lagi bagus. Bonusnya, betul. Ada bonus apa? Bonusnya relate ke figur yang mana, ke artis yang mana, atau ke pop culture konten yang mana. Itu yang kita koleksi. Tapi apakah di dunia online seperti itu? Tidak. Jadi ada SEO, ada clickbait, atau apapun yang bisa digunakan. Dan terakhir adalah riset dan trend. Following the trend dan creating the trend, kalau bisa gue bilang sih. Makanya sesuai dengan tagline-nya Hai juga, we need more space. Jadi they are creating the trend, karena kita butuh space lebih banyak untuk bisa menyalurkan informasi secara luas ke generasi muda yang terus berkembang. That's really nice, Mas Alvin. Next, mungkin Livia ada pertanyaan lagi? Oke, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, aku agak terpesona gitu dengan tadi Calvin udah cerita gimana proses transformasinya. Ini jadi pelajaran buat kita juga ya, Yo. Jadi Hai ini benar-benar melakukan riset ya. Research-nya tuh benar-benar pelan-pelan, tapi pasti gitu loh. Sampai cari tahu juga apakah masih banyak yang baca majalah. Itu benar-benar detail banget sih gitu. Next question-nya, nah ini kan udah digital nih sekarang ya, Calvin. Pengen tahu juga nih, mungkin bisa di-share untuk challenge dan opportunity-nya perkembangan Hai di saat ini gitu. Mungkin challenge dan opportunity-nya tuh mirip-mirip ya. Balik lagi ke target audience kita sih. Target audience kita kan remaja pria ya. Ibaratnya kalau target audience lu remaja itu kayak lu punya target bergerak. Kayak hari ini dia ngomong apa, besok mungkin ngomongnya apa gitu kan. Kayak mungkin 2015 lu bisa bahas Pokemon Go, tahun ini udah nggak bisa lu bahas itu kan, udah beda lagi yang dimainin, kayak gitu-gitu sih. Jadi challenge-nya emang lu harus keep up sama mereka, harus tahu mereka lagi ngapain, kayak gitu-gitu sih. Kalau challenge buat gue pribadi ya, umur gue lama-lama makin tua, sementara remaja kan ya udah, remaja tuh mas 17 24 sampai 10 tahun lagi juga remaja usianya segitu kan. Jadi gue harus keep up juga lah. Kayak awal tahun ini tiba-tiba disuruh main TikTok, ya awalnya gue juga bingung mau ngapain nih media, maksudnya gue akun media bikin TikTok isinya apa, gue juga awalnya bingung, cuman akhirnya ya merhatiin, nanya-nanya kayak gitu-gitu. Ya, gue nggak bisa bilang sukses sih, cuman alhamdulillah TikTok ya itu udah 200.000 followersnya sekarang. Belum setahun gitu. Ya bisa lah bikin konten yang menarik untuk di TikTok ya. Lagi ini media sosial yang baru banget, yang gue juga baru tahu. Gue juga nggak punya akun pribadi, gue punya akun Hai doang gitu banget. Karena ngapain gue bikin TikTok? Itu sih kalau gue pribadi, challenge-nya juga gue harus keep up sama mereka, meskipun gue makin lama udah nggak remaja lagi gitu kan. Opportunity-nya juga mirip-mirip sih menurut gue, seperti yang TikTok itu, yang awal jadi challenge berubah jadi opportunity kan. Akhirnya ketika tembus 100.000 di Kompas Gramedia kan nggak semua media yang punya TikTok. Rata-rata yang punya tuh yang emang ngomongin lifestyle kayak Hai, cewek banget tuh mirip sama Hai, tapi dia cewek, sajian sedap itu punya TikTok. Awalnya mereka kayak masih skeptis kan, kayak TikTok bisa apa sih gitu, kayak belum ada monetisasinya kayak gitu kan. Jadi mereka banyak yang kurang niat lah ibaratnya bisa bikin konten. Dan pada akhirnya ketika Hai bisa 200.000, cewek banget seminggu bisa 30.000 followersnya, pada melirik juga, akhirnya jadi opportunity, meskipun belum tahu ya nanti TikTok bakal kayak gimana. Hal-hal kayak gitu sih, kayak
Contohnya juga YouTube. Mungkin kalau orang tahu YouTube sekarang bisa dimonetisasi dan lain-lain, mungkin media itu pas awal berdiri udah pada bikin YouTube mungkin kan gitu. Jadi mirip-mirip sih challenge dan opportunity-nya ketika lu megang media yang bahasa remaja ya. Kalau lu bisa menyikapi challenge-nya bisa jadi opportunity kalau menurut gue sih itu. Nice. Yang penting tahu tempat dan tahu cara komunikasi ya. Karena ya mungkin gue juga belum Iya. tentu jadi best practice karena gue juga nge-push untuk konten PR Talk, WR ada terus di berbagai macam platform. Tapi yang seringnya gue lakukan adalah memecah-mecahkan micro konten dan di-share ke semuanya. Tanpa mungkin membedakan gaya komunikasi se-ekstrim mungkin gitu ya. Padahal memang banyak artikel-artikel luar negeri yang gue baca dan lokal juga yang gue baca. Kalau lu main di platform yang berbeda, lu mesti sesuaikan dengan gaya bahasanya mereka, gaya mainnya mereka. Lu nggak bisa asal distribusi begitu aja. Ujung-ujungnya memang tidak akan ada impact yang sempurna sebagai feedback kembali ke lu ya. That's why kenapa mungkin kalau di TikTok sendiri, secara pribadi, gua dan WRPR team ini masih struggling untuk menemukan pattern. Tapi ya buat gue sih kembali lagi kalau kita nggak mencoba sekarang ya kapan gitu ujung-ujungnya lu akan terus tidak pernah bergerak maju. Lebih baik ya dengan konten yang ada sekarang kita coba deliver dulu sembari internally kita mikir bagaimana sih pattern-pattern yang kira-kira bagus untuk dilempar ke berbagai macam social media. But gue menarik nih untuk tahu lebih banyak sekalian buat medium belajar bro. Kalau lu sendiri waktu ngebahas sesuatu ya informasi ini kan news konten ya konten berita di TikTok itu lu mengemasnya seperti apa sih? Pastinya trial dan error ya. Awalnya kita sesimpel apa yang kita bikin, misalnya video infografis di Instagram, kita pindahin ke TikTok, kayak gitu-gitu kan. Ternyata nggak kena nih. Ternyata ketika di TikTok tuh, ya lu harus jadi usernya TikTok dalam artian, ketika lu posting video infografis di Instagram, ya lu kan pasti lu edit dulu di Photoshop misalnya kan gitu, atau software-software lain. Cuma ketika di TikTok ya lu gunakan tools-tools yang ada di TikTok itu, kayak lu fontnya pakai fontnya dia, lu misalnya pakai voice effect TikTok, terus pakai soundnya juga pakai sound yang lagi trending di TikTok. Ternyata kayak gitu tuh lebih kena gitu. Ketika misalnya waktu ngomongin kemarin si Lutfi Agizal Anjay ya, akhirnya gue sesimpel nge-share screenshotnya artikelnya Lutfi Agizal itu, terus ditambah sound yang lagi viral di TikTok, sama ditambah video personil Red Velvet itu kayak lagi joget, cuman green screen gitu, gue tambahin ke video TikToknya, ternyata itu rame dengan kayak gitu. Gue juga kayak iseng aja itu kan ngetes, ternyata rame. Terus ternyata seperti yang lu bilang tadi, kayak konten dipecah-pecah mikro konten untuk ke platform-platform lain, itu juga bisa ternyata di TikTok. Soalnya gue waktu itu ada YouTube bareng sama Bastian Steel. Gue mikir nih, ini bisa nggak ya dipindahin ke TikTok. Cuman kan kalau video YouTube kan ini ya, nggak vertical ya gitu ya. Akhirnya ya gue coba crop vertical, agak ngezoom dikit, terus gue crop di bagian paling menariknya, ya kurang lebih 30 detik apa semenit, sama ditambah sound yang dari TikToknya itu, ternyata kena. Jadi emang bahasanya emang harus disesuaikan dengan platformnya sih. Meskipun kontennya sama ya sebenarnya, cuman ketika bahasanya mirip atau bahasa TikTok ya lu pakai bahasa TikTok, bahasa Twitter pakai bahasa Twitter, ternyata bisa kena gitu. Itu apapun sih informasinya ya, lu mau bahas tentang news, lu mau bahas tentang pop culture, tentang grup band, music, sports, apapun, selama lu menggunakan atribut-atribut yang memang ada di social media itu, pasti they are willing to promote your content kan. Gue pernah baca juga di sebuah artikel dan buku, kalau si penyedia platform, ya ini secara mindset benar juga sih. Si penyedia platform kayak LinkedIn, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, dia akan menghargai user-user yang menggunakan fitur-fitur baru yang mereka punya. betul. Jadi ketika mereka ngeluarin fitur baru, mau filter, mau apapun, begitu dipakai, ya dia menghargai dan dia akan nge-push konten lo untuk di-share ke orang lain. Karena mereka mempromosikan fitur kan sebenarnya. Gue pernah juga sih meeting sama orang Google Indonesia, orang yang megang YouTube, kan pasti banyak pertanyaan soal YouTube seputar hashtag dan lain-lain gitu ya. Ngaruh nggak sih? Dia jawabannya simple sih, selama emang ada fiturnya di YouTube, ya gunain aja sebaik mungkin. Kayak gitu doang jawaban. Jadi emang intinya ya benar yang seperti yang lo bilang. Ketika ada fiturnya ya gunakan aja, tapi bukan gunakan yang kayak nge-spam gitu ya, kayak misalnya mentang-mentang Gen Halilintar trending, lu hashtagnya Gen Halilintar, bukan kayak gitu. Jadi kalau kontennya musik, hashtagnya musik gitu misalnya kan, atau bener sih pasti bakal dihargain sih intinya. Oh lu baru rilis fitur ini, lu pakai, ya udah kita boost. Ketika ada satu momen yang kemarin tuh isu di si Lutfi,
dan lu mau nimbrung di trending yang lagi happening banget. Kalau gue kemarin di Twitter sempat dapat hacknya nih. Jadi ketika gue ikut nimbrung, tapi gue nimbrungnya nggak asal-asalan, tapi memberikan insight yang memang dari gue gitu loh. Jadi gue nggak meng-create sesuatu. Contoh asal-asalan kayak misalkan, oh ini yang lagi trending, terus dipakai hashtagnya atau dipakai keywordnya. Iya itu. Nah itu kan nggak terlalu ada meaningnya. Oke lah, lu masuk ke dalam satu grup hashtag yang akan dicari orang, tapi orang nggak akan berinteraksi tentang konten itu. Tapi hal yang gue lakukan itu kemarin adalah gue bikin satu tweet tentang apa sih yang kalian masalahkan tentang anjay. Terus di paragraf keduanya, di satu kalimat keduanya gue bilang, cara menggunakan anjay itu adalah ketika lo ngomong, terus lo tersenyum, anjay. Bukannya lu marah dengan menggunakan kata anjay. Coba deh, lu marah pakai kata anjay. Enak nggak? Anjay. Kan garing, bro. Cara marah menggunakan kata itu adalah dengan menggunakan kata anjrit. Kalau lu pakai kata anjrit, itu baru kelihatan marah. Tapi kalau anjay, itu kan garing. Nah, ya gue membuat satu kalimat singkat dengan analogi itu, terus di bagian paragraf akhirnya, di kalimat akhirnya gue bilang, cerdaslah menggunakan bahasa, pilihlah bahasa untuk digunakan secara baik, tapi pilihlah bahasa untuk digunakan untuk bersosial. Karena kecerdasan menggunakan bahasa adalah hal yang akan membuat kalian dipahami sebagai karakter yang baik. Gue merepresentasikan itu dari expertise yang gue punya. Expertise gue adalah communication, marketing, dan public relations. Dan dari situ, booming banget bro. Tadinya konten-konten gue paling di-retweet dan di-love sama 1-5 orang, tapi untuk konten itu aja sampai 200 orang yang retweet dan love-nya itu sampai ratusan. Dan itu menjadi hack gue. Sebelumnya gue pernah dapat hack lagi di akhir tahun itu di repost sama Om Mario Teguh karena satu konten gue. Jadi memang itu caranya lu untuk join ke dalam satu trending yang lagi happening adalah dengan memberikan insight yang truly you gitu loh. Lu nggak membuat-buat menjadi orang lain. Jadi apa yang memang menjadi personal branding lu atau hal yang memang mewakili dari diri lu sendiri. Ini nyambung ke pertanyaan berikutnya, Bro Alvin. Kayaknya kita udah cukup dengan membahas sosial media. Kita akan kembalikan lagi ke koridor high, karena kita pengen ngupas-ngupas tentang high. Masalah konten. Konten ini kan menarik kalau dibahas dari sisi copywriting-nya atau dari sisi cara komunikasinya ya. Tadi lu bilang high ini kan formatnya adalah majalah untuk lelaki nih. Ya gua, berarti promosi lu tepat. Sampai akhirnya waktu gua masih sekolah, gua mengkoleksi majalah high. Ini profilnya gue banget gitu lah. Laki-laki, suka pop culture, suka game, suka komik, suka band, dan lain sebagainya. That's me. Sekarang anak-anak muda beda. Profil gue mungkin high yang zaman dulu, tapi zaman sekarang nih mungkin beda nih anak laki-lakinya. Gue pengen mengulas tentang copywriting skill atau tips-tips gaya penulisan jurnalistik. Bagaimana sih lu menyesuaikan gaya jurnalistik high yang sekarang untuk bisa dikonsumsi sama masyarakat muda, khususnya generasi millennials yang menjadi segmen market kalian. Monggo silakan, Vin. Kalau penulisan sih pastinya berubah ya, cuman yang sama mungkin dari dulu kita pasti pakai EYD ya, ejaan yang disempurnakan. Meskipun banyak slang di sana sini, banyak bahasa Inggris di sana sini, kita tetap pakai EYD. Kayak misalnya kalau kita nulis gue ya GUE bukan GW gitu. Itu sih selalu dipertahankan. Kalau penulisannya gue bisa bilang berani berubah karena slang tiap era itu berubah loh. Kayak mungkin sekarang high bisa aja di judul nulis pakai kata anjay, pakai kata kerat kayak gitu-gitu misalnya. Cuman dulu kan enggak. Dulu tuh high malah manggil pembaca aja pakai kata Jack. Karena dulu gak tahu ya mungkin remaja saat itu manggil temannya Jack gitu. Sekarang udah enggak. Selalu ada perubahan sih. Kalau copywriting dari dulu high nggak pernah memposisikan sebagai guru gitu loh. Kita lebih memposisikan diri sebagai temannya para remaja, lebih kayak sejajar gitu, cuman pembaca sama high itu temenan, cuman bedanya high punya pengetahuan lebih aja gitu, dan ingin kawannya juga tahu. Kan mungkin media lain misalnya dilarang begini, kita nggak bisa ngomong kayak gitu ke remaja kan, ngelarang-larang pasti mereka mana mau dilarang kan. Pendekatannya lebih kayak ke temen, lebih kayak bro, lu tahu nggak kalau di sini tuh kayak gini nggak boleh tahu. Terus kan pasti pembaca kayak kata siapa ini, kata si ini tuh dokter ini, lebih kayak gitu, nggak menggurui ya. Meskipun mungkin kadang-kadang nggak semua konten high gitu yang kadang-kadang masih menggurui juga sih. Lupa lah kadang-kadang kayak gitu. Wajar lah gitu kan. Cuman in general gitu. Sama ini sih, kita nggak pernah nganggap pembaca kita bodoh sih, dalam artian kalau emang ada istilah bahasa Inggris yang menurut kita udah banyak yang pakai, kita nggak usah jelasin artinya kayak gitu kan.
kita yakin lah pembaca kita juga pinter lah, tahu lah kayak gitu, lebih kayak gitu sih. Kan kadang-kadang kalau media tuh ibaratnya saklek ya, misalnya kalau istilah bahasa Inggris kasih tanda kurung, jelasin apa artinya kayak gitu-gitu kan. Ini yang gue rasain di HI juga sih ketika gue kuliah itu ngomong ambil ilmu teknik komunikasi. Ketika masuk HI gue kayak, lo kok nggak dipakai ilmu gue dalam artian kasarnya gitu ya. Soalnya beda banget dalam artian ya gitu, kita nggak boleh nganggap pembaca bodoh dalam artian kalau emang anak-anak yang sekarang pada pakai guys, nggak usah dijelasin guys itu apa kayak gitu ya bang. Sesimpel kayak gitu sih. Contohnya kayak gadget deh, kan mungkin kalau media lain udah pakai gawai ya, cuman kalau kita ngeliatnya nggak ada tuh anak remaja pakai gawai dalam bahasa sehari-hari, pasti pada pakai gadget atau ponsel, pasti pada ngomongin smartphone atau apa. Kita nulisnya gadget gitu. Ya itulah ibaratnya sering nabrak kalau high itu. Soalnya kita kan emang posisinya lebih kayak temen gitu. Kalau misalkan ntar lu pakai bahasa yang kayak gitu Om, gadget, gawai diganti gitu kan. Terus ujung-ujungnya pembaca lu hilang Om pasti. Benar itu. Kayak HP aja kita tulisnya HAPE kayak gitu kan. Ada selingkung lah ya, selingkung tuh kayak ini ya. Kayak kita kalau tidak tuh pakainya enggak, NGGAK. Sementara kalau cewek banget tuh pakai ENGGAK. Kita banyak selingkung yang harus diterapkan gitu. Kayak kalau kita nulis seks itu SEX bukan SEKS kayak gitu-gitu. Ya. Itu ada. Tadi gue sempat notice nih ya, ada 2 hal yang gue notice, mungkin nanti di edisi berikutnya dengan teman-teman yang lain atau nanti bisa kita undang sekali lagi kalau Bro Alvin berkenan, masalah slang words. Karena kalau slang ini mungkin agak kurang apa ya, anak-anak muda atau kita sebagai orang Indonesia nih kita paham, kita udah tahu nih ada slang, tapi kita nggak pernah mendalami itu. Sementara kalau di luar negeri atau di tetangga kita mungkin mereka lebih paham ya, karena yang gue tahu Singapura itu slangnya juga banyak banget dan mereka udah paham, baik orang yang high educated sampai yang ya biasa-biasa aja, mereka udah paham dengan penggunaan slang gitu dan tidak bermasalah. Tapi untuk Indonesia kayaknya ada pengkotak-kotakan yang bisa digunakan gitu loh. Tadi gue juga baru tahu ternyata slang words atau bahasa bergaul itu ada standarnya, ada EYD-nya, kayak GW itu sebenarnya gue, bener ya? GUE, atau ada hal-hal lain yang sebenarnya ternyata slang words itu bisa dibedah lagi menjadi kalau dalam gaya penulisan itu menjadi standar yang umum dan bisa dipraktikkan di berbagai macam platform sesuai dengan audiens yang pengen digunakan. Terus tadi sempat di-highlight ternyata dalam slang words sendiri ada pecahannya. Slang words yang genre-nya lebih digunakan oleh laki-laki. Slang words yang genre-nya lebih digunakan oleh perempuan. Mungkin kalau misalkan perempuan lebih pakai enggaknya itu ENGGAK. Tapi kalau laki-laki langsung GAK misalkan. Nah, mungkin ada tuh kayak gitu-gitu yang kayaknya seru kalau misalkan kita bedah nanti dalam momen berikutnya. Tapi for this live session, ini adalah menjadi insight baru buat teman-teman kalau tidak masalah menggunakan bahasa-bahasa yang tidak semua orang tahu. Dan jangan terlalu menganggap audiens kalian itu bodoh dalam tanda kutip, harus semuanya dijelaskan. Kalau lu nulis dan semuanya dijelaskan, ujung-ujungnya tulisan lu itu bertele-tele banget, Brand. Dan tidak engage, tidak melekat ke kehidupan audiens kalian. Jadi, setarakan diri kalian ke bawah, ke audiens kalian, tapi jangan terlalu menganggap mereka nggak tahu apa-apa. Jadi, ya, be like a human. Gunakan bahasa-bahasa mereka dan percayalah dengan kemampuan analisa mereka, dan itu yang akan membuat tulisan kalian ngena di hati mereka dan mereka willing to share with others. Itu nanti akan kita bedah lagi masalah slang words di edisi berikutnya. Bro Alvin nanti kita akan coba undang kembali atau dengan teman-teman dari sastrawan, atau nanti Livia coba cari ya, Livia, ahli-ahli bahasa. Mungkin di kampus banyak dosen-dosen sastra nih yang boleh kita ajak diskusi tentang slang words. But untuk melihat waktu yang tidak banyak lagi, sepertinya gue akan langsung loncat ke pertanyaan terakhir tentang ekosistem di dunia media saat ini. Tentunya arus informasi yang sekarang sudah gue bisa bilang boom gitu ya, information boom dalam artian tidak bisa dibendung lagi. Media sudah punya caranya sendiri, channelnya sendiri. Publik seperti gue ini sebenarnya publik, tapi gue punya cara sendiri untuk memproduksi konten dan menyampaikan ke orang-orang yang gue kenal. Makanya buat teman-teman yang nonton di Facebook, you are my audience.
So, the last question is bagaimana cara Hai menanggapi influencers kayak kita secara lifestyle yang aktif banget di social media menyuarakan informasi-informasi ini kepada publik. Apakah kami menjadi main kompetitor atau kompetitor kalian atau ternyata kalian punya penilaian tersendiri terhadap kami para influencer atau jurnalis publik yang menyuarakan hal yang mungkinnya beririsan atau bahkan sama dengan konten-konten dari Hai. Silakan, bro. Kalau menurut gue ya, kalau lu emang media yang terjun di digital, itu misalnya besok ada anak SMP bikin blog, itu udah jadi kompetitor lo. Semua yang bikin konten udah pasti langsung maupun nggak langsung kompetitor sih menurut gue ya. Cuman menyikapinya kalau gue sih lebih kayak gini ya. Gue pakai contoh aja kali ya. Misalnya ketika ada brand kan sekarang udah ada pilihannya yang nggak cuma media ya, bisa ngiklan di influencer juga kan. Cuma misalnya brand mau iklan di media tuh, contohnya di Hai lah ya. Kita tuh ada sejumlah peraturan yang nggak bisa dilanggar sih. Misalnya produk rokok Hai itu nggak ngambil. Produk yang ngasih lihat rokoknya gitu ya. Atau yang terang-terangan rokok. Kita kan media remaja gitu. Masa kita tiba-tiba ngambil iklan rokok. Atau mungkin ketika ada permintaan-permintaan brief-brief yang nggak cocok sama kita, ya kita didiskusikan dulu lah. Di Hai nggak bisa bahasanya begini mbak, misalnya gitu. Di Hai itu sosok pembaca Hai-nya itu bukan yang kayak gini. Kita nggak sembarangan ngambil iklan sih, yang mungkin ketika influencer, oh ya udah selama dia mau bayar atau selama dia mau apa masih diambil, kayak gitu-gitu sih. Gue menyikapinya, orang pasti pada nyangkanya, wah media keganggu sama influencer. Gue sih nggak ngelihat itu ya, soalnya ada perbedaan voice sih ketika sebuah brand iklan di media dengan iklan di influencer ya gitu. Contohnya misalnya ada band yang dibahas di Hai kan, misalnya band A gitu. Ketika audiens Hai-nya emang suka band-band yang similar sama band itu, ya pasti bakal engage kan. Pasti beda ketika band itu misalnya ada influencer yang ngomong yang ternyata audiensnya tuh mungkin nggak ngerti musik atau gimana, itu kan pasti beda ya. Voice-nya beda. Gue ngelihatnya lebih kayak gitu sih. Bakal ada impact yang beda ketika influencer yang ngomong dengan media yang ngomong, kalau menurut gue gitu. That's true. Karena media juga punya pangsa pasarnya sendiri dan gaya komunikasi sendiri. Beda banget dengan teman-teman yang influencer, karena kita gaya komunikasinya pun ya gaya komunikasi sehari-hari. Dan selalu gue pengen ingetin buat teman-teman yang memang ingin menjadi influencers atau ingin menjadi public figure, terutama streamer kayak kita di WeArePR Agency, secara nggak langsung gue @tio_ngroho ini adalah public figure dari PR Talk. Jadi pada saat gue membuat video streaming atau streaming podcast secara live, secara nggak langsung gue membangun konten media gue sendiri, si public relations talk, dan juga membangun personal branding gue sendiri, memperkenalkan diri gue sebagai expert di bidang yang gue mampu. So, buat teman-teman yang memang ingin menjadi key opinion leader sebagai tahap setelah influencer, please dari tahap awal ketika kalian menjadi influencer, be honest. Jujur sama publik. Kalian tuh punya kemampuannya apa, keahliannya apa, don't make up things gitu loh. Jangan seakan-akan kalian membuat-buat, akhirnya memperbesar, menghiperbolkan kemampuan kalian yang tentunya kalian belum tentu mampu di sana. It's okay kalau kalian nggak mampu pada saat itu, tapi tetap keep yourself educated tentang hal yang memang ingin kalian dalemin. Kalau kalian dari awal ingin mendalami foodies atau food, tapi kalian nggak punya nih expert di bidang menilai makanan, food critics, dan lain sebagainya, kalian coba dulu, tapi selama berjalannya kalian terus dalemin itu, sehingga konten yang dihadirkan influencer ini konten yang fruitful. Karena media udah pasti kontennya fruitful, karena dia punya editor, dia punya timeline, dia punya topics, punya agenda, punya narasumber yang selalu menjadi kuratornya mereka. Tapi kita influencer, kurator kita siapa? Editor kita siapa? Diri kita sendiri. Makanya kalau lu nggak bisa nge-hold, lu punya kemauan untuk bicara banyak, itu yang jadi masalah. Akhirnya bicara banyak lu bisa jadi tidak valuable untuk penikmat lu, dan jadinya bisa berujung ke dampak negatif yang kita nggak tahu. Dampak negatif itu akan berujung ke arah mana? Mungkin perubahan paradigma generasi muda yang semakin jauh dari apa yang kita bisa bilang baik di mata kita sebagai manusia. But keep on moving, karena seperti yang Hai bilang, we always need more space. Jadi gue tahu kalian para influencer dan orang-orang publik juga membutuhkan space untuk dikenal dan menyuarakan ide kalian.
tapi ucapan gue adalah untuk bisa memotivasi kalian membuat konten yang semakin baik, dan semakin baik. So, this is the last statement yang akan gue berikan wadahnya ke Livia dan Alvin untuk share some thoughts atau ada kata-kata penutup apa kira-kira untuk kawan-kawan yang mendengarkan PR People, para marketing, tentang diskusi kita terutama untuk media, seperti itu. Mungkin dari Livia dulu, silakan Liv. Oke, kalau dari aku bahwa transformasi media cetak ke online itu bukan sesuatu yang malah jadi turun gitu. Justru ini malah jadi banyak challenge-nya. Terus udah gitu level up si Hai itu sendiri. Jadi untuk ya masih mikir ghost digital malah jadi kontennya lebih sedikit atau malah lebih nggak banyak. Kan kalau dulu mungkin majalah cetak banyak bonus segala macam, terus sekarang malah jadi nggak ada. Jadi kayak kurang value. Ternyata itu nggak banget sih teman-teman gitu. Monggo Mas Alvin untuk menutup kita di sesi kita hari ini, mewakili Hai, kalau diizinkan apa pandangan pribadi untuk media secara saat ini dan kata-kata penyemangat untuk kawan-kawan yang masih memproduksi konten di media apapun. Oke. Menurut gua media saat ini sih menurut gua fungsinya udah beda sama media dulu ya. Kalau dulu tuh mungkin banyak yang bilang wartawan itu guru ya, wartawan itu pengajar gitu. Sekarang mungkin udah fungsinya media mungkin udah lebih ke filter konten ya yang layak masuk untuk diberitakan ke masyarakat itu yang kayak gimana. Soalnya informasi udah banyak banget, yang bisa produksi juga udah bukan cuma media. Tiba-tiba besok ada kejadian viral di mana, nah itu media yang harusnya memfilter sih apakah layak masuk atau apa, kalau dibahas pun angle-nya kayak gimana. Lebih media saat ini harusnya menurut gue kayak gitu sih, udah fungsinya udah beda sama yang dulu orang nyebutnya wartawan adalah guru dan lain-lain gitu ya. Yes. Terus kalau untuk tips buat yang lagi di media ya, mungkin gue sambungin sama kondisi yang lagi pandemi kayak gini kali ya. Kalau menurut gue sih, kalau lu ada ide, coba eksekusi aja, dalam artian kadang kan mentang-mentang nggak ada klien nggak dieksekusi, kadang-kadang gitu. Menurut gue sih nggak apa-apa sih, coba aja. Nggak ada klien ya jadi portofolio gitu kan, bisa. Siapa tahu ternyata misalnya audiensnya biarpun nggak ada klien gede, itu kan bisa jadi portofolio lo, baik pribadi atau baik untuk media lo gitu sih. Secara pribadi sih menurut gue ngelakuin itu sih, dalam artian beberapa ide gue yang gue coba-coba iseng ternyata awalnya mungkin nggak ada klien masuk, akhirnya klien ada yang masuk, kayak gitu-gitu sih. Nice. Itu sih paling penting. Thank you Bro Alvin, thank you Livia. Izin gue untuk merangkum kegiatan ini dan memberikan cerita sedikit buat teman-teman yang mendengarkan PR Talk kita. Ada beberapa likes yang masuk tadi soalnya. Gue yakin semuanya masih mendengarkan sampai sekarang. So, seperti Alvin bilang, lakukan aja gitu ya. Jadi jangan takut, apapun yang kalian ingin coba di dunia ini, di komunitas kalian sendiri, nggak harus di kantor, just keep do it gitu. Lakukan itu. Yang kita tahu adalah umur kita terus bertambah. Mungkin dulu saat usia gue muda, gue bisa nulis untuk anak-anak muda. Tapi sekarang ketika usia gue udah semakin tua, semakin bertambah, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun lagi, apakah tulisan gue akan dibaca oleh mereka? But, kalau yang gue tahu adalah dari tagline-nya, Hai, gue belajar banyak dari tagline itu bro. Walaupun umur kita terus bertambah, but we always need more space. Jadi di usia berapapun lo akan mencari ruangan untuk lo bisa bersuara dan didengarkan orang lain. Tapi selalu ingat, mulutmu adalah harimaumu, jempolmu adalah dinamitmu. Media untuk memfilter komunikasi informasi apa yang layak didengar oleh audiens kalian. Usia boleh bertambah, ruangan selalu ada, tapi cerdaslah untuk memberikan informasi terbaik dari diri kalian. So, PR Talks edisi kita hari ini sudah selesai. Si Manusia Verbal bersama Hai dengan Alvin Bahar, sahabat gue, sebagai lead editor dari media Hai. Sekian PR Talk kita hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan dan juga BEM-UMN yang sudah support kita. Jangan lupa subscribe dan komen konten kita, serta follow Instagram @WeArePRNetwork. Sampai ketemu di PR Talk selanjutnya. Dadah!